Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Di video kali ini gue pengen cerita soal kehidupan gue, dan konten ini judulnya adalah 5 menit yang mengubah hidup. Semoga teman-teman yang denger video ini kalian bisa dapat inspirasi, kalian bisa dapat jawaban atas perjalanan hidup kalian yang saat ini tuh lagi berjuang. Jadi kalau gue boleh cerita, gue ini lahir bukan dari anak orang kaya. Ibu gue itu catering dan gue ngebantuin dia tuh dari gue SMP kali ya. Dan kalian tahu nggak sih kalau gue itu disebut sama ibu gue tuh spesialis cetak nasi. Jadi nasi yang dicetak di mangkok, udah gitu ditaruh di box-box atau styrofoam. Nah, kalian tahu nggak sih setiap jam 1 pagi atau jam 2 pagi itu gue lagi tidur asik-asik, lagi mimpi indah, tiba-tiba dibangunin harus ke pasar. Dan hari itu nggak peduli soal hujan, nggak peduli soal ngantuk, jam 1 pagi, jam 2 pagi harus ke pasar dan harus beli sayur dan lain sebagainya. Di saat teman-teman gue lagi senang-senang gitu ya, mereka punya hidup yang baik, tapi gue harus berjuang hari itu. Nah, jadi yang gue boleh bilang di momen itu ke kalian ini adalah, kalian itu kalau sekarang kondisinya lagi sulit, lagi berjuang, ya udah nikmatin aja, jangan ngeluh. Karena hari itu gue nggak ngeluh sama sekali. Gue tahu gue hidup dari catering, gue tahu hidup dari uang yang dihasilkan dari ibu gue itu jualan makanan. Jadi gue nggak mau ngeluh sama sekali. Dan kalian tahu nggak sih bahwa gue selalu taruh di otak gue, di mindset gue, bahwa kita itu setia sama hal-hal yang kecil. Jangan pikirin punya perusahaan 70 lantai, jangan pernah pikirin punya bisnis di seluruh dunia kalau kalian bangun tidur, kalian nggak beresin kasur, nggak beresin selimut, kalian nggak beresin lemari baju kalian dan masih berantakan. Menurut gua, kalau kalian itu aja nggak beres, kalian nggak akan pernah punya perusahaan yang besar, multinasional, dan kalian mau mimpi jadi eksportir sukses kalau tempat tidur kalian aja kalian nggak beresin ketika kalian bangun tidur. Karena sebenarnya itu adalah satu masalah yang kalian harus selesaikan ketika kalian buka mata. Jadi kalau misalnya di depan mata nggak kalian beresin, gimana kalian berpikir mau perusahaan yang besar? Selanjutnya, ketika namanya hidup kita berkembang gitu ya, kita udah mulai naik, teman-teman udah banyak yang kenal kita, banyak yang aware kita, gue pengen bilang ke kalian, kan kayak orang tua bilang kita harus pilih-pilih teman gitu ya. Kalau menurut gue, teman tuh nggak usah dipilih, nggak apa-apa temenan dengan semua orang. Cuman yang kalian harus tahu, nggak semua teman itu bisa masuk ke dalam kamar tidur. Gue selalu menganalogikan kayak gini nih ke teman-teman gue. Di dalam hidup kita itu ada yang namanya kamar tidur, ruang tamu, sama garasi depan rumah. Kalau kalian berteman dengan semua orang dan kalian rasa adalah mereka orang yang cocok untuk masuk ke kamar tidur, salah besar. Karena di kamar tidur ini kan kalian yang bisa cerita, bisa nangis, bisa happy, bisa jelek-jeleknya kalian. Nggak semua orang itu bisa cocok atau kalian bisa masukin ke dalam kamar tidur kalian. Ada orang-orang yang bisa masuk ke kamar tidur, ada orang-orang yang cukup sampai ruang tamu, ada orang yang memang cukup kenalan sampai gerbang depan. Jadi kalian harus tahu hal ini supaya kalian itu nggak akan punya masalah ke depannya dengan friendship, dengan masalah relasi dengan banyak orang, karena kalian tahu bagaimana menempatkan orang-orang ini di setiap ruangan. Selanjutnya, kalau gue boleh bilang di konten 5 menit yang mengubah hidup, turning point gue itu ketika gue tinggal 1 tahun di Maluku. Bener-bener memang gue bisa aja pulang kapanpun, tapi gue tidak memilih untuk itu. Gue memilih untuk berjuang. Kenapa? Karena gue tahu nih, kalau misalnya gue kerja keras, gue selalu ngomong ke diri gue, kalau gue kerja keras 5 tahun, 10 tahun ya, terlepas dari apakah gue cerdas atau tidak gitu, buktinya gue juga nggak kuliah, tapi gue cuma pengen ngebuktiin ke diri gue, kalau kerja keras itu pasti memberikan sebuah hasil yang baik. Jadi kalau kerja keras, nggak nyerah, pasti hasilnya baik. Jadi itu yang gue selalu tanamin di otak gue. Kalau misalnya sekarang hasilnya belum baik, ya gue akan kerja keras lebih lagi, gue akan berjuang lebih lagi, karena gue selalu tahu kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Statement ini mungkin teman-teman pikir, basi, udah sering dengar gitu ya. Tapi kalau kalian pahami ya lewat otak dan hati kalian, kerja keras tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau kalian sekarang terus kerja keras, kalian jangan pernah pikirin hasilnya kapan. Kerja keras terus aja. Kalian harus tahu dulu nih passion kalian tahu dulu nih apa yang kalian mau kejar, karena itu penting banget untuk menjadi salah satu bilangnya penyemangat dan bensin kalian ketika kalian tuh lagi capek. Yang terakhir, yang 5 menit gitu ya, konten terakhir di 5 menit mengubah hidup, gue selalu bilang bermimpi setinggi-tingginya gitu ya. Abis bermimpi di action gitu ya, abis mimpi dilakuin. Karena menurut gue gini, nggak akan pernah ada orang sukses kalau mereka nggak punya mimpi. Kalau mimpi yang gratis aja mereka nggak berani, atau mimpi yang gratis yang kita bisa bayangin dan kita bisa catat apapun itu dan itu kita nggak berani ambil,
maaf, kita nggak akan pernah bisa jadi orang besar, kita nggak pernah jadi orang sukses, kita nggak pernah jadi orang kaya dan orang yang bermanfaat buat banyak orang. Kita mau bermanfaat buat banyak orang aja itu mimpi loh. Jadi kalau kalian berpikir saat ini, aduh nggak berani deh mimpi karena kenyataan hidup tuh kayak gini, maaf, kalian kalau mikirnya kayak gitu nggak cocok untuk masuk ke level yang selanjutnya. Jadi kalau kalian pengen jadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, dan orang yang sukses ke depannya, kita harus berani bermimpi. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi kalau kalian lakuin dari cerita-cerita atau poin-poin yang singkat ini, dan kalian benar-benar hidupi ya, jangan cuma dipelajari tapi menghidupinya setiap hari, gue berani jamin ini akan jadi kekuatan untuk kalian melangkah hari demi harinya. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin video Julio Explore supaya channel Julio Explore ini bisa berkembang dan ngebahas potensi-potensi ekspor dan juga self improvement kayak gini. So see you on the next video. Bye bye.